Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senti Pertiwi. NIM saya 240641057. Saya dari kelas SD 24C. Di video ini saya akan membahas 3 cabang utama dalam linguistik, yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi dalam suatu bahasa, khususnya bagaimana bunyi tersebut digunakan untuk membedakan makna kata. Gampangnya yaitu fonologi itu belajar tentang suara yang keluar waktu kita ngomong. Dan gimana suara itu bisa bikin arti katanya jadi beda. Contohnya, kata batu dan patu punya arti yang beda padahal cuma beda di bunyi awal, yaitu B sama P. Nah, bunyi B dan P itu disebut fonem karena mereka bisa membedakan makna kata. Berikut adalah unsur-unsur fonologi utama. Yang ke-1 ada fonem, bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna. Contoh P dan B dalam kata padi dan badi. Yang kedua ada alofon, variasi dalam fonem yang tidak membedakan makna. Misalnya R bisa diucapkan berbeda oleh penutur tetapi tetap dianggap fonem yang sama. Suku kata, unit ritmis dalam kata terdiri dari satu atau lebih fonem. Contoh kata makan memiliki 2 suku kata yaitu ma dan kan. Yang keempat ada intonasi, perubahan nada suara pada mengucapkan kalimat, berperan dalam menunjukkan emosi atau jenis kalimat. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur, bentuk, dan pembentukan kata dalam suatu bahasa. Penjelasan sederhananya, morfologi fokus pada bagaimana kata terbentuk dari bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut morfem, yaitu unit terkecil yang memiliki makna. Apa itu morfem? Morfem adalah bagian terkecil dari kata yang masih punya makna. Ada 2 jenis morfem, yaitu bebas, bisa berdiri sendiri sebagai kata. Contohnya rumah, makan, lari. Morfem terikat, tidak bisa berdiri sendiri, harus melekat pada morfem lainnya. Contoh ber, an, me, kan, dan di. Contoh analisis morfologi kata berlarian. Ber morfem terikat, lari yaitu morfem bebas, dan an morfem terikat. Maknanya menunjukkan tindakan lari yang dilakukan secara berulang atau oleh banyak orang. Kata dasar cirinya terdiri dari 1 morfem bebas, belum mengalami proses afiksasi, penambahan imbuhan, reduplikasi atau pemajemukan. Contohnya makan, rumah, lari. Besar, kata berimbuhan, afiksasi. Ciri terbentuknya dari kata dasar ditambah afiks imbuhan seperti prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Contohnya memasak. Me ditambah masak. Kata ulang reduplikasi cirinya terbentuk dengan pengulangan seluruh atau sebagian dari kata. Macamnya pengulangan utuh. Buku-buku, anak-anak. Kata majemuk, cirinya gabungan 2 kata atau lebih yang membentuk makna baru. Contohnya rumah sakit, bukan rumah yang sakit. Morfologi dalam pembelajaran bahasa sangat penting karena membantu siswa memahami bagaimana kata dibentuk, berubah, dan digunakan dalam konteks yang tepat. Dengan mempelajari morfologi, siswa bisa lebih mudah menguasai kosakata, tata bahasa, dan keterampilan membaca serta menulis.
Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan susunan kata dalam kalimat. Fokus utama sintaksis adalah bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa, klausa, dan kalimat yang benar secara tata bahasa. Pengertian sintaksis secara sederhananya, sintaksis yaitu ilmu tentang cara menyusun kata menjadi kalimat. Fungsi sintaksis yaitu menyusun kalimat secara benar. Sintaksis mengatur tata urutan kata agar kalimat menjadi gramatikal benar secara bahasa. Contoh yang benar, ibu memasak nasi, dan contoh yang salah, memasak nasi ibu. Yang kedua, menentukan hubungan antara unsur kalimat, menjelaskan hubungan antara subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya dalam kalimat, siswa membaca buku di perpustakaan. Siswa sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, di perpustakaan sebagai keterangan. Peran sintaksis dalam analisis bahasa. Sintaksis membantu linguistis memahami struktur internal kalimat dan cara elemen kalimat saling berhubungan. Dalam pembelajaran bahasa, membantu siswa memahami cara menyusun kalimat dengan struktur yang tepat. Dalam penerjemahan, sintaksis penting untuk menjaga struktur dan makna kalimat saat menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam teknologi bahasa, sintaksis digunakan dalam pemrograman bahasa alami NLP seperti menerjemah mesin dan pencarian suara. Berikut adalah alat-alat sintaksis utama. Yang ke-1 ada kata, unsur terkecil, pembentuk frasa, dan klausa. Bisa berupa kata benda, kerja, sifat, dan sebagainya. Contoh, guru mengajar pintar. Yang kedua, frasa, gabungan dua kata atau lebih yang tidak mengandung predikat, berfungsi sebagai satu kesatuan dalam kalimat. Contohnya, rumah baru. Yang ketiga, klausa, satuan gramatikal yang mengandung subjek dan predikat. Bisa berdiri sendiri, klausa utama, atau bergantung pada klausa lain, klausa bawahan. Contoh, dia tidur karena hujan turun. Kalimat satuan bahasa lengkap yang mengandung pikiran lengkap. Setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, ibu memasak di dapur. Selain itu, ada juga alat bantu sintaksis lain. Konjungsi, kata penghubung menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Contohnya, dan, atau, karena, tetapi. Preposisi, kata depan, mengawali frasa, keterangan, menyatakan tempat, waktu, tujuan, dan sebagainya. Contohnya, di, ke, dari, untuk. Intonasi atau tanda baca dalam bahasa tulis menentukan jenis kalimat pernyataan, tanya, perintah. Contoh, kamu pergi, pernyataan versus kamu pergi, pertanyaan. Kesimpulannya, fonologi, morfologi, dan sintaksis adalah 3 cabang utama linguistik yang saling berkaitan. Fonologi membahas bunyi, morfologi membahas kata, dan sintaksis membahas kalimat. Ketiganya bekerja sama membentuk struktur bahasa yang utuh dan bermakna. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.